Saudara, Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah yang dilanda banjir dan longsor November lalu. Sejumlah upaya pemberian bantuan pun dilakukan pada para korban. Lalu bagaimana informasi terkini mengenai kondisi wilayah-wilayah di Sumatera Utara yang terdampak bencana? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba dan juru kamera Dedi Ginting yang akan berbincang langsung dengan Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Hermawan Februanto. Emir. Ya, saudara, memang pasca sebulan bencana alam di Sumatera Utara yang menimpa beberapa kabupaten, diantaranya seperti Sibolga dan beberapa daerah di Tapanuli, memang sampai saat ini langkah-langkah penanggulangan terus dilakukan oleh semua pihak, salah satunya oleh Presiden Republik Indonesia melalui Polda Sumatera Utara. Dan memang upaya-upaya penanganan seperti penanganan para korban bencana, kemudian adalah pembukaan beberapa akses jalan yang terputus akibat bencana alam. Begitu juga dengan dropping bantuan-bantuan masih terus dilakukan. Dan saat ini saya sedang berada di posko bantuan bencana alam yang berada di Mapolda Sumut. Dan juga saya sudah bersama dengan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Wisnu Hermawan Februanto, yang saya akan mengajak berbincang untuk menanyakan bagaimana situasi terkini di Sumatera Utara pasca bencana alam hampir sebulan lalu. Langsung saja kita sapa. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Baik, Pak. Mengenai bencana alam di Sumatera Utara ini sudah hampir sebulan nih, Pak. Lalu sejauh ini bagaimana gambaran umum sejumlah lokasi di Sumatera Utara yang terdampak bencana alam, Pak? Apakah masih ada daerah yang jalurnya terputus ataupun yang masih terisolir, Pak? Baik, saya baru pulang dari Tapteng dan pagi ini juga tadi saya ngecek ke wilayah Langkat bahwa secara umum semua kehidupan di wilayah Sumut sudah relatif lebih baik daripada awal kejadian, dan kami informasikan kepada masyarakat masih ada 2 jalan yang terputus dari wilayah Taput ke menuju Sibolga dan masih taraf perbaikan. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ke depan sudah bisa tersambung, tapi masih ada 6 desa yang masih terisolir. Demikian pun kami masih mencoba untuk bisa terus mengkomunikasikan dengan teman-teman dari TNI dan PU sehingga dalam 1-2 hari kemudian bisa terbuka jalur tersebut, bisa kami komunikasikan dengan masyarakat di sana. Untuk semua daerah yang terdampak, semuanya sudah kita bisa komunikasikan, semua bantuan sudah kita berikan, jalur komunikasi sudah kita berikan, Starlink kita sudah masuk semua ke semua wilayah yang ada, jalur-jalur listrikan pun sudah aktif semuanya, tinggal sekarang taraf untuk pasca bencana. Kami mendapat arahan dari pimpinan Polri untuk hari ini dan bulan ini adalah hari Natal. Semua kekuatan kami untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana untuk bisa melaksanakan ibadah Natal. Untuk itu anggota kami semuanya melaksanakan kegiatan pembersihan kepada sarana ibadah seperti gereja, masjid, dan alhamdulillah puji Tuhan beberapa gereja sudah bisa aktif dan bisa melaksanakan kegiatan ibadah Natalan. Baik, Pak Kapolda, mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana respon cepat personel dari Polda Sumut dalam penanganan korban bencana alam, termasuk proses pembukaan jalur yang terputus nih, Pak. Ya, sejak hari pertama satuan Brimob kami dan satuan Polda kami sudah masuk ke tempat-tempat korban banjir, di mana teman-teman pasukan kami sudah masuk ke masyarakat yang terdampak. Yang pertama kali masuk Starlink itu masuk di wilayah terdampak di Taput dan di Tapteng, dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada kami bahwa mereka menyampaikan informasi bahwa mereka bisa menyampaikan kabar gembira kepada saudara-saudaranya yang ada di wilayah luar yang tidak terdampak. Nah, respon ini sangat cepat. Kenapa? Karena kita sudah terlatih sebelumnya untuk bisa mengantisipasi terhadap dampak-dampak banjir. Untuk itu, ini adalah latihan-latihan yang kami persiapkan sebelumnya, sehingga begitu ada dampak banjir, kami dengan segera mungkin bisa meluncur ke lokasi-lokasi yang terdampak dan didukung dengan pelatihan-pelatihan yang cukup baik, cukup cepat, dan kita didukung oleh pimpinan Polri untuk beberapa helikopter, sehingga kami dengan cepat bisa memberikan drop-drop bahan makanan, bahan pokok lainnya, sehingga
masyarakat terdampak bisa cepat menerima bantuan secepat mungkin. Baik Pak, tentunya dalam menghadapi bencana alam ini ada tantangan besar yang dihadapi. Mungkin Bapak bisa menceritakan seperti apa tantangannya Pak? Iya, memang tantangan besar adalah masalah alam ya. Jadi pada saat kami datang ke sana, alam memang kami juga tidak bisa cepat datang ke lokasi karena alam di sana kami semua lokasi sudah saya datangi, Padi Tapu, di Tapteng, Tapsel, apalagi wilayah Groga itu habis semuanya. Saya melihat di sana luar biasa dampaknya dan memang alam menghancurkan satu desa itu, tetapi tidak ada alasan buat kami, aparat TNI, Polri, Pemda, semua hadir di situ. Dari sejak awal hingga saat ini kami terus ke sana bahu-membahu untuk bisa menolong masyarakat dan hari-hari ini masyarakat sudah bisa mulai kembali beradaptasi dengan keadaan semula karena kita punya program itu trauma healing di mana warga masyarakat masih trauma apabila ada hujan mereka masih ketakutan masih ada. Tetapi berkat dukungan pemerintah pusat adanya trauma healing, kemudian bantuan-bantuan terkait dengan regulasi tempat-tempat yang akan ditempatkan oleh pemerintah untuk perumahannya, lambat laun mereka sudah mulai mau beradaptasi dengan keadaan ini. Baik Pak, Bapak tadi ada cerita tentang trauma healing, tentu terkait dengan kesehatan. Lalu bagaimana personil kepolisian ini dapat memastikan kesehatan korban banjir, terutama bagi warga yang rawan ya, seperti anak-anak dan juga orang tua nih Pak? Iya, tentunya khusus masalah kesehatan, Polda Sumut bersama dengan tim Dokes dari pusat memberikan dokter-dokter terbaik untuk hadir di Polda Sumut, Polda Aceh, dan Polda Sumbar, memberikan dukungan bantuan dokter-dokter yang luar biasa ahli di bidangnya, baik dokter-dokter anak, dokter yang ahli dan spesialis, bahkan yang terpenting adalah tim DVI. Karena perlu diketahui ada beberapa jenazah-jenazah yang terkubur akibat longsor, susah untuk diidentifikasi. Itulah kita dibantu oleh tim dari Mabes Polri, tim DVI yang mencocokkan jenazah itu jenazah siapa. Ini akan butuh salah satu kemampuan dan keahlian khusus dari kepolisian, dari kepolisian untuk mengecek dan mengidentifikasi apakah dan siapakah data dari jenazah tersebut. Alhamdulillah hampir semua jenazah yang ditemukan oleh Polri maupun dari teman-teman TNI dan dari BNPB itu bisa diidentifikasi oleh kami. Dan setelah diidentifikasi kami serahkan kepada keluarga untuk dibumikan. Baik Pak, selain itu di beberapa media sosial nih Pak, kami melihat bagaimana anggota Polda Sumut ini berjibaku untuk menolong warga saat terjadinya bencana alam. Lalu apakah nantinya ada apresiasi nih Pak bagi personil Polri tersebut? Iya, pada dasarnya kami kepolisian ini adalah milik masyarakat. Polisi adalah jiwa ragaku untuk masyarakat. Jadi sebetulnya tanpa diperintah, tanpa diberikan apresiasi, kami tetap bekerja untuk masyarakat. Namun demikian, arahan pimpinan kita akan mencatat, melihat kepada beberapa personil Polri yang tentunya melaksanakan tindakan di luar tugasnya luar biasa. Kami akan mencatat prestasi mereka, nanti akan sampaikan laporan pada pimpinan Polri. Namun kami aparat kepolisian itu tidak ada mundur atau tidak ada pamrih untuk membela, membantu, melayani masyarakat. Kami berusaha sebaik mungkin, masih meninggalkan keluarga kami, meninggalkan sanak saudara kami. Ada juga keluarga-keluarga kami yang terkena banjir di sini, tapi karena tugas tanggung jawab kami tetap sampai saat ini tetap ada di lokasi lapangan. Momen Natal dan Tahun Baru nih Pak. Ya? Betul, dan keluarga dan anggota kami masih tetap di lokasi sampai saat ini. Tidak ada yang meninggalkan tempat banjir. Setelah ini pun kami akan berangkat lagi ke Tapteng untuk bersama-sama mereka. Karena sejak hari pertama saya dan para pejabat utama kami berdinas di wilayah terdampak sampai hari ini, dan besok pun kami akan berangkat lagi ke wilayah terdampak. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya, semangat selalu Pak. Ya saudara, memang itu tadi wawancara saya bersama dengan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto yang memang dikatakan sampai dengan saat ini personil kepolisian masih berada di lokasi-lokasi bencana untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dan juga penanggulangan terus berjalan hingga nantinya masyarakat dapat bersama-sama melewati fase-fase bencana alam ini. Purba dan juru kamera Dede Ginting melaporkan langsung dari Sumatera Utara.